Oke, assalamualaikum bosku, selamat pagi, siang, sore atau malam. Dan kali ini saya sedang melakukan overhaul mobil Avanza. Ini yang ada di belakang saya, ini mobil Avanza tahun 2012. Mesinnya sudah saya turunkan, yaitu ada di sana, dan sudah saya bersihkan. Dan nanti untuk teman-teman akan saya videokan nanti tips dan bagaimana cara pemasangan timing chain dan bagaimana cara mencari titik top pada mobil Avanza dan sejenisnya seperti mobil Terios, kemudian Ras, Xenia, dan lain-lain. Tetap simak video-video saya dan ikuti keseruan-keseruan apa saja yang akan saya buat dan jangan di skip-skip. Oke, stay tune terus di video-video saya. Langkah pertama yang kita akan lakukan adalah pemasangan tensioner, tapi sebelumnya kita kunci terlebih dahulu seperti ini. Iya, kita kunci saja menggunakan paku seperti ini. Nah, kita lihat paku yang berada di tengah itu kita gunakan untuk mengunci tensioner. Setelahnya kita pasang satu baut dan satu mur. Kalau untuk bagian dalam mesin, bautnya berbeda dengan bagian luar. Biasanya ada warna yang kekuning-kuningan, itu tanda baut bagian dalam. Kemudian setelah itu sekalian kita kencangkan saja, tidak apa-apa, tapi nanti kita cek kembali. Kemudian setelah tensioner sudah terpasang, langkah berikutnya kita pemasangan, ini namanya reel timing chain, atau kalau bahasa bengkelnya pedangan, karena bentuknya melengkung mirip seperti samurai. Untuk agar teman-teman mudah mengingat saja. Setelahnya kita pastikan bahwa itu memang masih bisa bergerak. Ini untuk bagian pegangan ini masih bisa bergerak. Nanti bisa didorong dengan tensioner tersebut untuk memastikan agar rantai tetap kencang dalam posisi saat kompresi ataupun saat tidak ada kompresi. Jadi saat TMA dan saat titik mati atas dan saat titik mati bawah. Kemudian kita pasang yang bagian reel yang bagian setelahnya. Kita kencangkan sekalian saja agar nanti tidak lupa. Tetapi nanti sebelum kita pemasangan cover, sebaiknya baut-baut bagian dalam walaupun sudah kita kencangkan, sebaiknya kita cek kembali untuk memastikan, karena ketelitian itu sangatlah penting sekali. Kemudian langkah berikutnya kita memasang gear atau gigi bagian yang VVTi lah ini, atau kalau bahasa tekniknya variable valve timing intelligence. Nah, seperti ini. Ini bergerak diatur berdasarkan oli dan tekanan, nanti kan ada sensor yang akan terhubung ke ECU. Nah, ini jalurnya ke sini. Sensornya ada di letaknya di belakangnya ini. Nah, di belakang antara titik-titik 3 itu kan jalur oli. Kemudian kita paskan sekalian. Jadi posisi titik ini kan ada titiknya, nanti posisinya tegak lurus berada di atas. Kemudian setelahnya kita memasang chain atau rantainya. Kita cari untuk bagian rantai ini biasanya ada tanda titiknya nanti terhubung. Ini biasanya ada yang warna kayak pokoknya berbeda, agak kekuning-kuningan atau warnanya emas ya, seperti ini. Yang bagian ini bagian atas, kemudian yang tadi bagian bawah. Kemudian yang warna emas atau yang warna kuning itu kita satukan dengan gear atau dengan gigi yang berada di titik. Ini langkah sederhana saya dalam top, mencari titik top dan pemasangan timing chain. Karena kalau pemasangan timing chain ini harus sangat teliti sekali, karena kalau lompat satu gigi pun penyebabnya sangatlah fatal sekali.
Mungkin kalau cuma lompat 1-2 gigi tidak menyebabkan klep akan bertuburkan dengan sadar, tetapi nanti suaranya mesin akan berbeda dan percepatannya pun juga berbeda. Biasanya mesin itu terlihat seperti pincang-pincang atau RPM, saat RPM rendah mobil goyang. Jadi saat pemasangan timing chain seperti ini sebaiknya dilakukan dengan berulang kali dan dengan teliti. Kita ulang-ulang, jangan cuma sekali 2 kali, tapi kita ulang-ulang karena ini salah satu bagian yang sangat vital sekali. Kemudian untuk agar pas, ini kita gunakan kalau untuk bagian noken as atau bagian atas kita menggunakan kunci pas 24. Nah, kunci pas 24 itu untuk menggerak-gerakkan noken as seperti ini. Kemudian sekalian kita kunci menggunakan kunci 24 bagian noken as agar tidak bergerak. Setelahnya kita fokus ke bagian bawah atau bagian kruk as. Untuk bagian kruk as kita harus juga kita fokuskan bahwa titik sejajar dengan rantai yang warnanya emas atau kuning. Kemudian kita sejajarkan seperti ini. Setelah sejajar kita pasang bagian spi atau nav. Kalau untuk bagian ini hati-hati, soalnya ini kan yang bawahnya karter, jadi nanti kalau jatuh ke karter kita harus 2 kali kerja. Setelah itu kita pastikan, kita cek kembali, kita cek berulang kali, tidak hanya 1 atau 2 kali tetapi berkali-kali sampai kita pastikan bahwa memang pemasangan timing chain sudah benar. Kemudian setelahnya kita pasang baut bagian VVTi, kemudian bagian baut 3 bagian yang noken as samping atau untuk bagian yang exhaust manifold. Setelahnya semua sudah terpasang, kemudian paku kita cabut yang ada di tensioner tadi, kemudian kita putar kruk as sampai nanti 2-3 kali putaran atau terserah teman-teman. Yang jelas kita putar berkali-kali dan kita pastikan bahwa titik top tidak berubah tempatnya. Kemudian kita cek lagi, kita putar lagi, kita cek lagi. Karena dalam dunia otomotif ketelitian sangatlah diperlukan. Ini geser sedikit saja penyebabnya fatal. Kita putar, kemudian kita cek, kita putar, kemudian kita cek kembali. Mungkin ini tadi adalah langkah sederhana saya dalam melakukan pemasangan timing chain. Dan untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan langsung saja ditulis di kolom komentar di bawah. Dan tonton terus video-video saya selanjutnya dan video saya yang akan saya buat nantinya apa saja. Salam dari saya, salam pecinta otomotif. Assalamualaikum.